Warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat saya doain jadi orang kaya. Yang jawab salamnya semangat saya doain tahun depan ada yang berangkat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري آمين amin. Kalau amin tangannya di mana Pak? Angkat begitu ya. Ntar mulutnya amin tangan sambil nyomotin kue. Rabbi shrah li sadri amin. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para sesepuh dan para bini sepuh, baik dari yang tertua sampai yang termuda yang sangat saya muliakan. Wabil khusus kepada beliau yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Gurunda Kiai Haji Salman Matta'anallah bi tuli hayati. Amin. Ada yang amin sambil makan roti. Berdua dalam bunga kapal lagi. Kita doakan Kiai Salman biar selalu sehat panjang umur. Allah kabulkan hajat dan cita-citanya. Dan semoga dimanapun beliau berdakwah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Kakanda Cing Haji Dharma yang selalu istiqamah di dalam kebaikan, kita doakan Al-Ustaz Cing Haji Dharma semoga selalu sehat zahiran wa batinan. Semoga Allah jadikan anak keturunannya anak yang saleh dan salihah. Yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Babinsa, yaitu Bapak Danu S.S. Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Mudah-mudahan dimanapun beliau bertugas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia Ketua DKM Masjid Jami Al-Furqan Al-Ustaz Haji Mama Supriyatma.
Al-Ustaz Haji Nana Supriyatna. Abdi doakan, ini kelihatannya orang Sunda. Ya, Jadi pakai abdi. Guru orang Sadayana Ustaz Haji Nana, semoga selalu sehat panjang umur. Yang mulia Al-Ustaz Haruta Hai kami. Al-Ustaz kami wakil ketua DKM. Alhamdulillah matanya juga eropa kira kurang jelas ini, remong-remong. Yang mulia Bapak Insinyur Haji Mulyadi Al-Yatim. Ya Alhamdulillah, tadi saya sudah mampir di kediaman beliau Pak, pulang dari Batam. Dari Batam ke Riau ke Batam, sampai di bandara tadi jam 7, jam 6, sampai di rumah Bapak Mul jam 7, langsung dipijitin, dikerokin sama Pak Adit. Istirahat makan sebentar, alhamdulillah bisa kumpul bareng-bareng di Masjid Jami Al-Furqan. Doain saya Bapak Ibu, mudah-mudahan ceramahnya kuat sampai 5 jam. Amin. Pulang ceramah di sini mati saya. Karena angin laut, karena naik speedboat. Bareng sama Bapak Bupati Indragiri di Kepulauan Riau. Yang mulia Dr. Andes Haji Sajud Budianto selaku penasihat juga. Yang mulia Bapak Haji Suparmin Bapak Haji Suparmin selaku penasihat. Yang mulia Bapak Lurah Guger Bapak Muhammad Nur, semuanya tanpa terkecuali Bapak Ibu, Bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, calon-calon haji. Alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir dalam rangka kita memperingati satu peristiwa agung yang mana kita memperingatinya di malam sebaik-baiknya malam, di malam yang mana doa seorang hamba pasti akan dikabulkan oleh Tuhannya, yang mana di malam ini doa seorang hamba tidak ada lagi pembatas, langsung tembus ke hadratullah, diaminkan oleh seluruh malaikatnya Allah. Alhamdulillah, malam nisfu Sya'ban yang sudah kita peringati tadi. Udah baca Yasin, Pak? Ibu-ibu udah baca Yasin? Berapa kali? 3 kali. Ada yang bilang Yasin, saya alhamdulillah udah 99 kali saya baca Yasin. Yasin. Ini malam kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad, di malam yang begitu amat sangat mulia, di malam nisfu Sya'ban, yang mana di bulan kemarin kita sudah berdoa minta sama Allah, sekarang kita sudah dipertemukan di bulan Sya'ban. Apa doa kita di bulan kemarin? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Ulang sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah. Alhamdulillah.
Di bulan Rajab kemarin pun kita sudah berdoa meminta kepada Allah, ya Allah berkahilah di bulan Rajab ini dan sampaikan aku atau kami di bulan Sya'ban. Sekarang kita sudah bertemu di bulan Sya'ban, bahkan sampai di pertengahan bulan Sya'ban. Kalau dikatakan Rajab adalah Syahrullah, Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah, dan Ramadan nanti bulan umatnya Rasulullah, yaitu bulan kita semua, bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan-amalan yang patut kita baca, kita amalkan di bulan Sya'ban ini, Bu? Banyakin juga kita untuk baca istighfar, ya Bu ya, bacalah istighfar. Udah banyak beristighfar, banyakin baca sholawat. Sholawatnya untuk siapa? Yang pasti untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ajak baca sholawat, mau Bu? Mau sholawat apa aja, tapi bareng-bareng ya, betul ya. Ayo 1, 2, 3. Apa aja semua. Apa aja, lebih semangat. Apa aja, ini guru yang kita boleh catat loh. Ada di guru. Ayo Pak, serius persoalan apa Pak? Nadia. Jibril dulu, apa lagi? Jibril, apa lagi? Mikail. Ini nama malaikat itu. Dan begini sholawatnya terserah saya dan ibu bapak, tinggal terusin, tinggal lanjutin kita ya. Benar, terusin ya. Oke lah kalau begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terusin ya. Gimana kalau sholawatnya terserah saya, bapak ibu terus gini. Ayo kita kompakin dulu. Ini bulan Sya'ban, banyakin untuk kita baca sholat. Ya Nabi salam, ya Rasul alhamdulillah. Bagaimana dia caranya biar bisa bingung? Maklum ya, banyakin baca sholat. Ini saya lihat jamaah di Masjid Jami Al-Furqan kelihatannya semangat-semangat. Saya juga harus bawa semangat. Izin saya duduk lagi, saya berdiri ya Pak ya? Boleh saya berdiri? Ibu sudah berdiri apa yang duduk? Berdiri Pak. Ceramahnya banyakin baca sholat. Sekali kita baca selawat kepada Nabi kita Muhammad, 10 Allah akan berikan rahmat buat kita.
Bapak-bapak mau berangkat ke kantor, ada yang naik mobil, ada yang naik motor. Di mobil, di motor Pak pada sholawat boleh apa enggak? Di motor ada sholawat di motor boleh? Di motor boleh. Ibu-ibu nih mau berangkat ke pasar. Di sini pasar yang paling dekat pasar apa namanya? Pasar Baru. Pasar Baru. Pasar Baru. Pasar Ramadan. Iya, bukan pasar ya. Ada yang naik mobil, naik motor, ada yang naik mobil angkot, ada angkot? Ada. Di angkot baca sholawat boleh apa enggak? Boleh juga. Udah sampai di pasar lagi nyari cabai, bawang, tomat, apa lagi? Keperluan dapur. Di pasar bu baca sholawat boleh apa enggak? Di pasar boleh. Boleh. Pulang dari pasar sampai di rumah masuk ke dapur sambil ngulek cabai, ngulek bawang, ngulek tomat, ngulek baca sholawat boleh. Ngulek boleh juga. Ngulek boleh. Biasa aja dong. Ngulek boleh. Boleh. Sambil ngulek baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Semua Allahumma sholli boleh baca sholawat boleh. Ibu-ibu yang baru lahirin punya orang, punya bayi, maaf sambil nyusuin orang boleh baca sholawat. Nyusuin siapa? Orang sini bahasanya nyusuin ngapain Pak? Pelan-pelan ngomongin ente sambil nyusuin Allah boleh baca sholawat. Baca qasidah boleh nggak Bu? Boleh. Sambil baca qasidah nyusuin Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid bidasmil wa firlana wa madu ya wasi. Begini bacain baca sholawat, insya Allah pasti berkah. Nih saya mau nanya sama bapak-bapak yang nyuruh kita baca sholawat sama Nabi Pak, perintahnya siapa Pak? Perintah siapa Pak? Baca sholawat kepada baginda Nabi bukan perintah dari presiden, bukan perintah dari menteri, bukan perintah dari jenderal, tapi yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi mutlak perintah langsung dari sang penguasa alam semesta Rabbul Jalil Allah Jalla Jalaluhu. Jelas? Jelas? Kalau udah jelas ceramahnya sampai di sini saja. Ayo kita buka dalilnya, kita baca bersama-sama. Siap? Inna Allah wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kita
wajib untuk kita bersolawat kepada Nabi. Kalau ada orang yang bilang, orang yang mengatakan solawat kan gagal, solawat Nabi kan ketinggalan zaman, apalagi dia berani kalau mengatakan katanya solawat kepada Nabi itu bid'ah, inilah bid'ah itulah, jangan didengar. Saya yakin orang yang mengatakan seperti itu dia adalah antek-antek Yahudi yang terkenal Islam. Drama apa lagi begini? Terusin baca sholawat pasti apalagi ini di bulan Sya'ban. Allah lipat gandakan pahalanya. Siapa orang yang bersolawat kepada baginda Nabi, 10 Allah akan berikan rahmat. Orang bisa masuk ke dalam surga, Pak. Yang pertama itu karena dia mendapatkan rahmat dari Allah. Maaf bukan ngajarin, cuma ngingetin. Yang pertama orang bisa masuk ke dalam surga karena apa, Bu? Bu, karena apa? Tuh kan itu bagi orang kita. Yang pertama karena dia mendapat rahmat. Yang kedua orang bisa masuk ke dalam surga karena dia mendapatkan syafaat. Dari siapa syafaatnya? Yang pasti dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan pernah bosan untuk kita selalu baca sholawat, terkhusus di bulan Sya'ban, bulan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ini sebentar lagi sehingga bahas Isra-Mi'raj, saya bahas yang pengen deket-deket hari dulu ya. Terbaru terakhir bahas Isra-Mi'raj. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang amat sangat mulia. Bulan apa namanya, Pak? Bulan suci Ramadan. Saya mau tanya Bapak Ibu di Masjid Jami Al-Qurban ini mau datang bulan suci Ramadan, kira-kira pada senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Insya Allah terbebas jauh dari api neraka. Man farina bidukhuli Ramadan harramallah jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira, senang hati, bidukhuli akan masuknya atau datangnya Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan, haramallah, maka Allah akan haramkan. Apa yang Allah akan haramkan? Jasadahu, hukumnya ini kembali kepada Allah kita semua. Allah haramkan jasad kita di manusia disentuh oleh api neraka. Tuh, baru senangnya doang. Baru apa? Baru senangnya doang, baru gembiranya doang. Jasad kita diharamkan disentuh oleh api neraka. Insya Allah yang tadi barusan bilang senang, bilang bahagia, Allah haramkan jasadnya masuk ke neraka. Allah halalkan jasad kita masuk ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan masuk hari pertama. Enak tuh, biasanya kan sebelum puasa kita malamnya setelah sholat isya, sholat apa namanya? Sholat sunat tarawih. Di sini sholat sunat tarawihnya berapa rakaat, Pak? Berapa? Ada yang 11, ada yang 23. Itu mana yang benar? Benar semua. Yang kagak benar, yang kagak sholat tarawih. Begini aja dah. Ini banget ya. Ada yang 23 dikatain sama yang 11, yang 11 dikatain yang 23. Yang salah yang kagak sholat tarawih. Udah begitu aja, Pak.
boleh perbedaan asal jangan pada berat. Setuju? Setuju? Mau dia 23 ke, mau dia sholatnya 11 ke, mau dia cuma 2 rakaat ke, gak apa-apa, yang penting dia sholat. Nikmat rasanya pas ketika bilang sallu sunnat tarawih ajakumullah la ilaha sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang jadi imam enak Allahu Akbar. Takbirnya aja bu, orang kalau ada ilmunya kelihatan. Beliau Kiai Haji Salman Syekhunya Guru, pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Quran, Wahidin Halim. Jangankan Fatihah, takbirnya aja masih cakep, kita enak dengarnya. Allahu Akbar. Takbirnya cakep, Allahu. Kadang-kadang ada paparan takbir seenak udah didewe. Allah Akbar. Samiyallah imam kita. Kok kita di bawah-bawah. Terus kita sama lanjut baca Fatihah. Enak dengarnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Enak sampai nanti selesai tarawih baca kitab qasidah ya Arhamar Rahimin bersama-sama. Itu jangan tarawih di malam yang pertama aja itu pahalanya bu, fadilahnya, dosa orang tersebut akan dikeluarkan percis sama kayak orang diampuni seluruh dosanya oleh Allah. Pak, saya udah boleh bilang-bilang ini mana kami ada seorang tambahan suara lagi begini capek sama dia celenti. Saya semangat-semangatin manggil bapak-bapak matanya lotok cicir baik. Bapak-bapak masih semangat pak? Masih kuat? Tahlil. Tahlil bapak. Tahlil la ilaha illallah. La ilaha. Kalau takbir baru dikirim dicatat takbir. Alhamdulillah. Orang yang sholat sunat tarawih di malam yang pertama dosanya akan dikeluarkan sama dia seperti orang. Pak, udah itu kita dulu sedikit. Orang itu kalau udah nggak ada dosa sama kayak orang berkah banget hidupnya ya. Ini baru sholat sunat tarawih di malam pertama, dosanya diampunin kayak orang nggak punya dosa. Kalau orang udah kagak punya dosa, hidupnya kayak orang berkah banget itu orang. Bagaimana gak berkah? Coba dari ibu-ibu nih. Setiap ada saudara, tetangga, teman yang baru lahir punya orang, pasti kan ibu datang ke rumahnya ya. Dan setiap ibu nih, tetangga, saudara yang datang, gak ada yang pegang tangan, pasti ada yang dibawa. Ada yang bawain handuk kecil, ada yang bawain selimut bayi, ada yang bawain baby face, ada yang bawain apa lagi? Bedak bayi, bedak Janssen. Malah yang aneh itu orang tuh belum punya gigi, ada yang bawain rengginang akar kelapa misalnya. Akhirnya yang makan emaknya sama bapaknya. Emaknya sama bapaknya lagi gimana saja. Itu karena akibat si orang yang gak punya dosa. Gak punya gigi, gak punya gigi, gak punya dosa. Lu ngajinya orang fokus begini. Berkah orang kalau hidupnya gak punya dosa sama kayak orang
Kalau udah kenceng banget ngomongnya gigi. Laki-laki yang punya gigi kan dosanya banyak banget. Alhamdulillah. Berkah orang kalau udah kagak punya dosa. Kalau udah berkah kok udah ngapain aja enak. Beda orang yang kagak berkah ya Bu ya. Orang kalau kagak berkah, sholatnya malas, ibadahnya malas, sedekahnya malas, silaturahimnya malas. Itu ngapain aja tuh orang bakalan susah. Orang kalau udah kagak berkah, ngapain aja sulit. Dagang dimodelin sama orang tua pules, dimodelin sama encan ludes, dimodelin sama encing lepas. Kasihan banget mana nasibnya selalu apes, sono sini kena peres, bikin badan jadi lemes, tidur semalam gak bisa pules karena terbayang sama hostess. Ngeliat orang makan nasi rames, dia cuma gegaris daun halus, gara-gara ibadahnya pada halus. Ini memperingati Isra wal Mi'raj di Masjid Jami' Al-Furqan. Tepat pada malam nisfu Sya'ban. Jarang Bu nih acara seperti ini. Bu, jarang acara seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kita mesti bersyukur. Kalau kita perhatikan hujan yang udah lama kagak hujan, tadi baru kali lagi hujan. Kalau bukan rahmat apa coba? Bu, pikir. Itu kalau bukan hujan rahmat dari Allah, hujan apa itu? Pasti hujan rahmat. Subhanallah, berkah kita semua yang hadir pada malam hari ini, termasuk yang hadir di Masjid Jami' Al-Furqan ini adalah orang-orang pilihan dari Allah. Alhamdulillah. Kalau kita ngaji plus memperingati Isra wal Mi'raj kayak begini Bu, ini tanpa kita sadari sekarang ini Pak, dosa kita lagi Allah angkat, lagi Allah buang semua. Sekarang dosa kita lagi dibuang ke langit Bu. Langit menolak, enggak mau. Enggak mau lagi, enggak mau ya tidak. Dibuang ke laut, laut pun menolak, enggak mau Pak. Dibuang ke gunung sekarang ini dosa kita, gunung pun menolak, enggak mau. Dibuang ke pusaran bumi, ke perut bumi, bumi pun menolak, enggak mau. Terus dibuangnya kemana sekarang dosa kita? Dibuangnya kepada orang pas waktu ngaji, terus pulang duluan. Enggak, kalau ada yang baru pulang kita lihatin aja ya, oke? Bagian dosa kita kan dia semuanya. Nanti kalau pada nggak mau pulang kami jadi syukurin. Tak kalau pulang setelah dong. Karena Abdul yang ngaji pulang setelah doa. Alhamdulillah. Ini kita semua yang hadir orang-orang pilihan. Coba kalau nggak dipilih sama Allah. Dari tadi habis maghrib kita udah baca Yasin sampai sholat Isya. Kalau bukan orang pilihan dia belajar di rumahnya, belajar pulas dah. Ya bayar. Tapi ini semua yang hadir gerakan hati. Siapa yang menggerakkan hati kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita di tempat ini, dosa kita Allah ampuni semuanya. Mudah-mudahan yang lagi dagang Allah lancarin dagangannya. Yang belum dapat pekerjaan ada, biar cepat ketemu dapat pekerjaan. Yang gajinya nggak usah gede-gede Pak, sebulan 35 juta aja. Yang lagi sakit termasuk saya, mudah-mudahan pulang dari masjid ini, dari majlis Isra wal Mi'raj ini, Allah angkat, Allah buang semua penyakit kita. Allah pulihkan lagi kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu.
Oh, kira mau pulang. Kalau pulang dosa kita ke dia semua ya. Pokoknya kalau ada yang bangun Pak, saya bacain aja. Baru masuk di Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad. Beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau melanjutkan perjalanan ke alam malakut, langit 1, 2, 3, 4, 5, bertemu dengan para anbiya wal mursalin sampai ke langit ke-7, tembus lagi ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalla. Ketika Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad mengendarai satu kendaraan yang paling cepat dari alam dunia sampai akhirat. Apa nama kendaraannya? Buruk. Buruk, tahu buruk Pak? Buruk. Buruk itu semacam kuda. Lebih kecil dari kuda, lebih gede dari kedelai. Kedelai. Ada sayapnya Bu. Diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saking cepatnya itu buruk. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di langit pertama bertemu dengan para anbiya wal mursalin, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari Isra wal Mi'raj. Nah, sengaja kita ke intinya ya Bu ya, kita ini dapat oleh-oleh dari Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Apa oleh-olehnya? Yaitu untuk kita semua umat baginda Nabi melaksanakan satu ibadah yang amat sangat sakral, yang sering kita sebut sebagai ibadah sholat. Bu, mendingan ada suaranya. Coba kita panggil bapak-bapaknya. Pak. Coba sekali lagi, Pak. Masya Allah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadah sholat. Hamba Allah yang imannya cakep, yang akhlaknya baik kepada Allah, ketika udah datang panggilan iman. Bapak tahu panggilan iman Pak? Yaitu suara azan. Datang panggilan iman. Mengencing ya? Mengencing. Kalau mau kencing kita doain mudah-mudahan kencingnya berjalan dengan lancar. Ada lagi nggak Pak yang mau kencing Pak? Kalau banyak yang mau kencing ya, kalau yang 2 hari. Ada lagi? 3. Ya. Siapa lagi? Nah, kalau banyak ini bagaimana acara ini? Sama kita stop dulu sebentar ini. Udah gak lagi cuma 3. Ya. Kembali ke laptop. Ketika udah datang panggilan iman di Masjid Jami'ul Furqan. Allahu Akbar. Masih lumayan suara sisa. Ketika udah datang panggilan iman, hamba Allah yang akhlaknya cakep kepada Allah, dia buru-buru datang ke masjid, buru-buru dia datang ke musola. Yang cowok ambil air wudhunya pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, berangkat ke masjid, berangkat ke musola.
Yang perempuan ambil air wudhunya, pakai mukennanya, berangkat ke masjid, berangkat ke mushol. Udah sampai di masjid, udah sampai di musola, ngapain Pak? Sujud. Udah sampai di masjid, udah sampai di musola, ngapain Bu? Mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang mau bilang sholat sujud ada sama. Jawabannya nggak apa-apa, itu kan begitu. Benar semuanya ngomong. Sujud semua kita di hadapan Allah. Ketika sujud di semuanya kita ngaku kita di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah, ternyata saya ini tidak ada apa-apanya lagi di hadapanmu ya Allah, melainkan hanya segelintir debu. Dan orang yang baik cakap akhlaknya kepada Allah, insya Allah tidak ada rasa sombong di dalam hidup dan kehidupan. Jadi orang kaya karena dia rajin sujud, rajin taqarrub ilallah, rajin mendekatkan diri kepada Allah. Gimana lancar banget ya Pak? Alhamdulillah ya. Jadi orang kaya yang rajin sholat, insya Allah jadi orang kaya yang gak sombong, betul. Jadi pejabat karena dia rajin sholat, rajin sujud. Satu lagi di muda, satu lagi sini, satu lagi agak muda. Benar ya? Sampai mana tadi ceramahnya Bu? Pejabat yang rajin sujud, rajin mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah jadi pejabat yang gak sombong, betul? Sebab apa Pak yang pantas buat kita sombongin di dunia ini? Ayatnya udah tiga. Lancar ya Pak? Alhamdulillah. Soalnya cuacanya dingin Bu, jadinya pengennya pipis belum pipis. Jangan tahu aja bener baru dipipisin. Yang hati aja ini Pak. Kembali ke lab sampai bersamanya Pak. Pejabat yang rajin sujud insya Allah jadi pejabat yang gak sombong. Gak ada yang pantas buat kita sombongin di alam dunia ini Bu, betul gak? Kita punya duit banyak, itu duit kita cuma titipan dari Allah, betul gak? Kita punya rumah megah, itu rumah kita cuma titipan doang dari Allah. Punya mobil mewah, itu mobil kita cuma titipan doang dari Allah. Punya kontrakan apa berot, arti berot, berjejer, banyak banget kontrakannya. Itu kontrakan cuma dititipin doang sama Allah. Punya tanah sampai puluhan hektar, itu tanah cuma dititipin doang oleh Allah. Kalau Allah yang dititipin udah ingin ngambil, kita nggak punya apa. Betul? Pantas kita buat sombong Pak? Gak ada pantas-pantasnya. Terus yang pantas sombong siapa Bu? Cuma Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsinya begini, Al-kibriyamu libasi. Terus. Sebelum tangan saya kanan ini berhenti, terus sebelum nama
Nenek-nenek masa ini kata Allah dalam hadis qudsinya, al-kibr, sombong utawi kibr di situ malu. Nah, kalau itu boleh bela-belain ibu, lagi kurang sehat, alhamdulillah hadir ya. Sampai sini kita jemput tadi sama panitia tuh, masya Allah. Ini panitia bu DKM luar biasa bu. Ini acara bisa terlaksana semulia ini berkat perjuangan daripada panitia dan DKM Masjid Jami Al-Furqan. Takbir, takbir, alhamdulillah. Saya kayak agak lagi sakit-sakit yang begini saya bela-belain buat ibu, buat bapak semuanya, karena saya dapat amanah Pak dari almarhum. Saya punya orang tua Kiai Haji Abdul Rahman Madinah. Kata beliau begini bu, Neng, jangan sampai kecewain orang. Tuh itu ngomongin. Siapa ingat sampai sekarang? Neng, jangan sampai kecewain orang. Kalau orang tahu Neng ini manggil kesayangan. Bisa Tom, bisa Neng. Ini Cing Haji Dharma. Cing Haji Dharma dekat sama si punya orang tua almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Madinah. Sama Kiai Haji Zainul Yasin, beliau pun dekat. Beliau paham, beliau ngerti. Makanya walaupun lagi sakit, saya ngajak Umi gitu. Umi saya juga lagi sakit, jadi dia bermaaf. Karena lagi laut, lagi batuk, lagi pilek, lagi istirahat di rumah Pak Haji Mul. Di rumah Haji Mul. Rumah Haji Mul. Pak Haji Mul kita disampai orang yang kelihatan masya Allah baik banget, masya Allah kok ada rumah sendiri dan pokoknya agamanya rumah sendiri begitu katanya. Saya boleh berbagi kan? Boleh katanya. Mudah-mudahan Pak Haji Mul sehat selalu, makin berkah, usahanya selalu dilancarkan oleh Allah. Kembali ke sampai berkali selamat Mbak. Jabat, laut. Neng, jangan Neng dah. Neng, jangan apa yang dikecewain orang. Makanya nih habis dibikin tikrokin nih bukan enggak. Oh iya. Lebih benar-benar nih bukti. Tikrokin. Masih mau berpindah nih. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah Masjid Jami Al-Furqan bisa senang dan bahagia. Amin ya rabbal. Melalui peringatan Isra wal Mi'raj, ayo perbanyak kita untuk ibadah, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Gak ada pantas-pantasnya kita untuk berbuat sombong. Yang pantas sombong cuma Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi ngomongin lagi tadi ya. Al-kibriya'u libasi, kata Allah. Sombong itu adalah pakaianmu. Hamba Allah yang rajin ibadah, insya Allah nggak ada rasa sombong di dalam dirinya. Pak Haji Mul, insinyur Pak, arsitek, otaknya cerdas, tapi beliau mau bergaul sama siapa aja Bu. Tidak bilang, tidak pilih, karena beliau tahu semua yang Allah titipkan sekarang ini di dunia itu cuma sementara. Yang pantas sombong cuma Allah. Kalau kita mau berkaca, belajar kepada Nabi kita Muhammad yang diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, beliau pangkatnya paling tinggi dari kenabian. Pangkatnya Pak Nabi kita Muhammad paling tinggi dari kerasulan. Gelarnya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau sudah dapat jaminan masuk ke dalam surga, sudah dapat jaminan dihindarkan dari api neraka, tapi beliau tidak pernah sombong. Bahkan ibadahnya luar biasa. Beliau kalau sudah ibadah, sujud di hadapan Allah, kakinya nih Pak, sampai buka karena kelamaan sujud. Di sini juga mungkin banyak bapak ibu yang kakinya buka. Bukan kelamaan sujud, asam urat. Nabi
kakinya bengkak karena kelamaan sujud. Jangankan yang wajib pun, yang sunnah semua dikerjakan. Nabi sudah dapat jaminan surga. Qiyamul lailnya Pak, subhanallah, nggak pernah ditinggal. Beliau sudah dapat jaminan dihindarkan dari api neraka, tapi ibadahnya subhanallah rajin. Beliau sering bangun malamnya. Ibu-ibu juga sering kan bangun malam. Ngapain? Pipis doang. Tapi Nabi bangun malam sujud ibadah kepada Allah. Padahal Pak, kalau bapak ibu ngerti bahasa ayam, tahu ayam bu? Ayam tahu? Kalau bapak ibu ngerti bahasa ayam, itu setiap di per 4 malam, kalau kita mendengar suara ayam berkokok, itu ayam sebenarnya lagi ngasih tahu sama kita makhluk bumi. Sudah dengar ya bu? Bagaimana suara ayam berkokok? Gimana bu? Begitu kan ya Pak ya? Itu ayam bu Allah kasih kelebihan. Mata ayam itu bisa melihat malaikatnya Allah. Makanya ayam itu selalu ngasih tahu sama kita nih. Nih bahasa ayam dia begini. Pas ketika ayam berkokok, itu ayam lagi ngasih tahu. Ibu tahu, mau tahu artinya itu apa? Kukurin. Bapak-bapak mau tahu kan? Ini ilmu kan? Kalau mau tahu bagaimana ibu bapak yang jadi suara ayamnya, ntar saya pakai bahasa Arabnya, plus saya artiin juga. Mau tahu? Mau? Coba. 1, 2, 3. Ayuhan nas, udhkuruni, innal malaikata yanzilu minas samaa'i ilal ardh. Udah. Enak ada ketagihan kan? Ini komplek apa namanya Pak? Google Basita. Google Basita. Hah? Google? Google Mas Indah. Google Mas Indah. Ini begini kata ayah. Woi orang-orang Google Mas Indah. Nyaut. Woi, begitu bisa? Woi orang-orang Google Mas Indah. Tuh lihat tuh dengan ayam. Badan-badan ikan yang turun dari langit ke permukaan bumi menyaksikan hamba-hamba Allah yang lagi sujud, yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Hei orang-orang Google Mas Indah. Cuma hati-hati juga malaikat Israel. Hati malaikat rahmat Pak. Malaikat rahmat yang lagi ngeliatin hamba Allah yang lagi sujud. Oh iya. Mau nyusuin nggak apa-apa menyusuin. Nggak apa-apa yang jauh tuh kalau menyusuin tuh. Jangan di depan saya. Gini-gini kalau bisa manusia. Dan nyusuin di depan saya, maka saya lihat dosa ya. Nggak dilihat. Kalau kawan itu mau membasir. Kembali ke itu ayam lagi ngasih tahu malaikat banyak banget lagi pada ngintip. Makanya orang yang sering sujud bangun malam Pak, makamnya, derajatnya Allah pasti akan tinggikan. Ini janji bukan dari janji cara bukan, tapi janji langsung dari Allah. Di Al-Quran tanya kayak di sana. Di Al-Quran bukan kata saya, kata Allah dalam Al-Quran.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Kalau kita ingin mendapatkan maqam mahmuda, tempat yang luhur, yang tinggi di sisi Allah, sering-sering bangun sujud di hadapan Allah. Ketika semua manusia sedang terlelap dengan tidurnya, ada di Google. Google. Dan tadi saya salah dong. Ini terkait Google indah. Google indah. Ada yang lagi sujud di sini, Bu. Dia sujud yang ketika orang sekompleknya lagi pada tidur. Dia sholat bangun malam. Dia minta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ampuni dosa ibu dan bapakku, sayangi mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Boleh Pak doa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Allah paham nggak? Paham banget. Yang orang Jawa doa pakai bahasa Jawa boleh apa enggak? Boleh. Allah paham banget. Paham banget. Doa pakai bahasa orang Tangerang, pakai bahasa Sunda, boleh enggak? Allah ngerti enggak? Ngerti banget. Doa pakai bahasa apapun boleh, bahkan dari ucap di hati aja kita minta sama Allah, Allah ngerti. Asalkan jangan sholat pakai bahasa masing-masing. Takutnya ini masjid Jami Al-Qur'an ramai Pak, kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Yang orang Jawa takbir pakai bahasa Jawa, Allahu Samad. Yang orang Sunda nggak mau kalah, orang takbir Allahu Akbar, tok. Yang orang Betawi nggak mau kalah, orang Betawi kan ada jelek Pak. Orang Betawi jangankan kalah, aja mau enggak. Tampil pakai bahasa Betawi, Allah boleh banget. Mau orang mana ke, orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Amerika, Inggris, ketika sholat tetap menggunakan bahasa Arab. Doa boleh pakai bahasa masing-masing. Mudah-mudahan kumpulnya kita di Masjid Jami Al-Qur'an ini mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga lewat peringatan Isra wal Mi'raj yang diadakan di Masjid Jami Al-Qur'an ini, semua kita yang hadir selalu mendapat keberkahan dari Allah. Anak keturunan kita Allah jadikan anak yang saleh dan salehah. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, Allah kabulkan hajat cita-cita kita semuanya. Bijahid Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أفضل رضوانا والنبينا من قبل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليه وبها الباطل إن شاء الله من الآمنين. آمين. من الآمنين. من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد
wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil. Doain saya Pak Bu biar sehat. Besok pagi